Perkenalkan, nama saya Nurul Rahim. Perkenalkan, nama saya Anggrenia Jessica. Halo, nama saya Nabila Salsabila. Halo, nama saya Marinja Krismawarti dari kelas 12 3C30. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem apa yang kami buat. Nah, di video ini kami membuat sistem tentang perpustakaan. Nah, di mana di cara kerja sistem ini kita bisa melihat apakah buku A tersedia di perpustakaan tersebut atau sudah dipinjam oleh orang lain. Nah, dengan itu akan mempermudah kita dalam mencari buku dan juga admin harus selalu mengupdate data di dalam sistem tersebut agar para pengguna juga lebih mudah. Nah, kemudian untuk pengguna atau untuk orang yang meminjam buku juga mengetahui kapan jatuh tempo dari buku yang telah ia pinjam atau berapa denda yang harus dia bayar ke pihak perpustakaan. Oke, di sini kami punya sistem database-nya. Ada database anggota. Anggota ini meminjam sebuah buku. Dan di mana di dalam buku ini ada kategori. Dan di database pinjaman juga memiliki data pinjaman, itu ada ID peminjam, ID buku, tanggal pengembalian, denda, status kembali. Dan setelah terjadi pinjaman akan pilih transaksi. Nanti juga ada ID pinjam, ID tanggal pencatatan, ID anggota, ID buku, dan transaksi ini semuanya akan dicatat oleh admin. Saya akan menjelaskan tentang config dan controller. Config garis 27 kita akan menulis kode creator. Lalu di database-nya kita tulis nama perpus_ci. Lalu di sini ada hostname. Hostname ini kita akan menampilkan perpus ini di dalam localhost. Terus lanjut ke controller. Di controllers kita buat banyak file, ada anggota, buku, home, kategori, dan welcome. Di kelasnya kita ketik anggota ekstensi i_controller karena anggotanya ada di dalam controller. Lalu di sini ada function. Function di sini berfungsi untuk memanggil anggota-anggota model. Function index ini untuk memanggil data, data judul, subjudul, dan konten. Lalu ada add juga. Add ini berfungsi untuk menambahkan anggota, lalu ada create untuk menambahkan anggota baru. Lalu kemudian ada edit untuk mengedit data-data anggota, dan lalu ada update dan delete untuk menghapus anggota. Lalu di buku juga hampir sama kayak yang di anggota. Terus tulis kelas buku. Ini sama ada indeksnya. Ada add, ada create. Create-nya ada judul buku, ID kategori, pengarang, tahun terbit, penerbit, ISBN, jumlah buku, lokasi, terus ada edit dan delete buku. Lalu tampilan home, kategori,
kategori juga sama, ada index, ada create, ada edit juga, dan kemudian ada delete juga. Di sini saya akan menjelaskan tentang models pada kode liter perpustakaan. Pertama-tama, apa sih folder model itu? Folder model adalah folder yang berisikan file yang menyajikan PHP, di mana file ini berisikan baik program yang digunakan untuk mengolah data ke data. Sebelumnya, kita buat file di folder model dulu. Kita buat 3 file. Yang pertama, anggota _model .php. Yang kedua, buku _model .php. Yang ketiga, kategori _model .php. Inilah penampakan dari anggota _model .php. Untuk garis pertama dan kedua ini sudah ada di filenya. Nah, di sini kita buat kelas dengan nama anggota _model. Kenapa? Karena kita harus memberikan nama sesuai dengan nama yang ada di atas ini. Kemudian untuk extensnya, di sini kenapa CI model? Karena kita sedang berada di model. Lalu ada function index. Ini sebagai petunjuk get anggotanya. Jadi get ini untuk menampilkan data dan juga mengambil data dari database. Kemudian ada function create yang di sini isinya insert anggota. Insert anggota ini digunakan untuk menginput data ke database. Lalu ada function edit. Function edit di sini digunakan untuk mengambil data tertentu di mana ada ID anggota mengambil hasil dari data anggota ini. Kemudian kita lanjut ke file yang kedua, yaitu buku _model .php. Isinya pun tidak jauh berbeda. Ada function index, create, ada juga edit, ada update, dan juga function delete. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kategori _model .php. Di sini pun tidak jauh berbeda dari sebelum-sebelumnya. Di sini sama seperti anggota _model .php dan juga buku _model .php. Kenapa? Karena tahapan ini dibuat dengan fungsi-fungsi yang bisa digunakan berulang-ulang. Di sini saya akan menjelaskan tentang view pada Coordinator. View itu berfungsi untuk menampilkan user interface pada user sesuai dengan fungsi dari MVC yang memisahkan model, controller, dan view, sehingga memudahkan developer atau programmer dalam melakukan pembaharuan serta memudahkan programmer dalam bekerja dalam tim saat membangun aplikasi berbasis web menggunakan Coordinator. Di sini kita sudah mengetikkan codingannya. Yang pertama, jika kita belum mengertikan codingannya, kita buat dulu folder anggota. Di sini ada add.php. Nah, add.php ini berfungsi untuk menampilkan data anggota.
Di sini, data anggotanya terdiri dari nama anggota, ada gender, di sini size-nya 1. Karena kita harus memilih dari beberapa opsi yang ada. Nomor telepon, alamat, lalu email dan password. Lalu kita lanjut ke edit.php. Di sini kita bisa mengubah data-data anggota ini, bisa mengupdate atau merubah anggota. Di sini ada button. Button di sini berfungsi untuk membatalkan perubahan yang telah diinput. Dan di sini ada submit. Nah, yang ini berfungsi untuk menyimpan data yang telah diinput. Lalu kemudian kita buat lagi folder baru, yaitu folder buku. Nah, di sini juga sama seperti folder anggota. Di sini ada edit dan index dan isinya pun tidak jauh berbeda. Dan isi dari ini juga tidak jauh berbeda. Dan indeks juga sama ya. Nah, berikutnya ada kategori. Kategori pun sama. Ada add, edit, dan index. Di kategori ini hanya ada kategorinya saja. Lalu ini kita tinggal menambahkan nama kategorinya. Dan ini folder-folder bawaan dari sananya. Dashboard ini adalah halaman, yaitu halaman depan. Nah, untuk template itu sendiri, agar tampilan webnya ini lebih menarik, tidak monoton, tidak terlihat hanya garis-garis tulisan saja, agar lebih